melihat konstitusi orang-orang yang komitmen kepada perjuangan Islam itu akan bisa lebih bersinar, berkembang dan menang, insya Allah. Saudara, ini sekedar laporan saja kepada Presiden PKS bahwa ini yang hadir itu hanya sekitar kira-kira 8% dari mahasiswa yang ada. Kami tidak mengundang semuanya sebab memang tidak akan cukup gitu. Ya, dengan pengetahuan bahwa ini ruangan tidak cukup untuk menampung mahasiswa aktivis, mudah-mudahan jadi inspirasi buat Presiden PKS. Insya Allah ruangannya ke depan bisa diselesaikan. Saya kira kita kan menunggu bagaimana beliau akan melihat menyongsong masa depan NKRI yang lebih baik. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan yang lebih bagus dan jadi motivasi serta semangat yang besar bagaimana kita ingin berjuang lebih baik lagi. PKS bersama rakyat, PKS akan berjuang untuk rakyat, dan insya Allah kita akan dorong bersama-sama, mudah-mudahan Indonesia ke depan betul-betul jadi lebih baik. Dan di antara lain, Anda semua yang punya tanggung jawab untuk mendorong yang lebih besar bagi pejuang-pejuang Islam. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aku lupa lihat dan astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Komisi 1 DPR RI yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Sehu. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita banggakan Ketua Dewan Pembina YPI Dr. Kiai Haji EZ Muttaqin, Profesor Dr. Sanusi Uwais MPD. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada beliau ini. Walaupun udah ini sepuh tapi semangatnya luar biasa. Kemarin nggak sempat ke Papua. Ya. Alhamdulillah, makasih Prof. Juga sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua YPI Dr. Kiai Haji EZ Muttaqin, Dr. Andes Haji Maman Rosama KMMM beserta seluruh jajaran pengurus. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Yang saya hormati, saya banggakan para ketua dan seluruh jajaran Sivitas Akademika sekolah tinggi baik STAI ya. Kalau dari STAI mana mahasiswanya? Oh, yang seragam ini apa namanya? Biru. Iya. Kalau dari STT, oh di luar. Kalau dari STEI, STIE, yang merah ya. Yang oranye belum ada. Jangan-jangan yang tadi STT itu oren. Yang berada di bawah payung semua YPI Dr. Kiai EZ Muttaqin yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah hadir di sini para yang terhormat anggota DPRD provinsi ya, saudara saya Pak Abdul Hadi ya. Juga anggota DPRD dari Kabupaten Purwakarta. Di depan ada Pak Arif Kurniawan. Di bawahnya ada Pak Dedi Johari ya. Nah, juga ada Pak Asep Nuryani ya, dan Pak Didin Hendrawan.
Eh. Ya. Ini hadir juga alhamdulillah calon-calon ini, calon-calonnya Pak Pipin Sopyan nih, DPR RI ini. Ini. Dan Pak Patria ya, Patria ini. Alhamdulillah hadir juga ini sahabat saya yang dulu sama-sama berjuang di Jawa Barat di legislatif bersama saya, Pak Azhar Awung ini. Alhamdulillah luar biasa beliau kiprahnya ya. Dan tokoh-tokoh di apa namanya Kabupaten Purwakarta ini ada Pak Hasan Sobari ya, dan yang lain-lain insyaallah. Saya dibersamai tadi oleh Kepala KSP Pak, saya punya Kepala KSP Pak. Nah, ini Pak Dr. BS Wibowo ya. Iya, alhamdulillah. Ya kita mirip-mirip inilah karena obsesinya pengen juga menguasai negara gitu. Jadi bikin KSP gitu. Kantor Staf Presiden PKS. Alhamdulillah saya bersyukur bahwa KSP-nya PKS nggak pernah melakukan KLB. Itu ya bedanya. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Tentu puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa hadir dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini di tempat ini. Saya kira ini dalam rangka kita sharing ya. Kalau orasi ilmiah rasanya berat juga ya, masih banyak. Kalau di sisi keilmuan kan ini ada profesor, ada jadi ini kita sharing aja, tabadul khibrat, tukar menukar pengalaman apa yang mungkin saya ketahui yang sedikit tahu saya share dalam kesempatan yang baik ini. Apalagi di hari yang penuh berkah, hari Jumat, dan mudah-mudahan insya Allah kita dalam keadaan sehat dan senantiasa mendapat keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian dari upaya kita juga mensyukuri nikmat-nikmat ini, mungkin ada baiknya kita juga mengenang ya tokoh yang tadi sebutkan bahwa STAI ini adalah menisbahkannya kepada Kiai Haji Izet Muttaqin. Ini salah satu idola saya. Mungkin dalam kesempatan yang baik ini mari kita sama-sama doakan beliau. Mudah-mudahan Allah senantiasa tinggikan derajat beliau di surganya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, tadi menanggapi pertama dari Pak Profesor Sanusi Uwais bahwa memang kemarin saat pengambilan keputusan baik di tingkat 1 maupun tingkat 2 di paripurna DPR terkait RUU Omnibus Law di bidang kesehatan, ya kami Partai Keadilan Sejahtera itu menolak ya, agar RUU itu tidak disahkan. Kenapa? Karena ada satu hal yang barangkali ini mengganjal bagi kami khususnya ya. Yang pertama terkait dengan kewajiban pemerintah di sektor kesehatan. Yang dalam undang-undang sebelumnya sesungguhnya ada mandatory spending ya, bahwa pemerintah wajib mengalokasikan 10% APBN itu untuk sektor kesehatan. Nah, ternyata ini mandatory spending ini dicabut dengan undang-undang Omnibus Law sektor kesehatan ini, dan dampaknya berarti nggak ada lagi kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan dana itu. Artinya dengan begitu maka akan ya kesehatan, sektor kesehatan ini akan diliberalisasi dan dampaknya bisa kita bayangkan. Pasti ya kesehatan masyarakat yang hari ini juga belum belum baik-baik banget gitu ya. Ini akan semakin terpuruk dan mungkin masyarakat akan semakin berat untuk bisa membiayai sendiri kira-kira ya sektor kesehatannya itu.
Dan ini juga sekali lagi proses pembahasannya memang seperti dikejar buru-buru sekali, sehingga ya ada hal-hal yang pembahasan-pembahasan yang tidak melibatkan para stakeholder ya, sehingga para stakeholder khususnya insan-insan yang terkait dengan kesehatan, apakah asosiasi dari ID, IBI dan sebagainya, itu pun rata-rata mengungkapkan penolakan terhadap RUU Omnibus Law di bidang kesehatan ini. Saya kira itulah makanya PKS juga kemudian menyatakan kami menolak untuk mensahkan RUU ini. Tapi sebagian fraksi banyak yang menerima, ya akhirnya RUU ini tetap berlaku itu. Itu karena saya kira terkait dengan RUU yang baru saja disahkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kita beralih kepada tema yang akan kita bahas, yaitu menyongsong masa depan NKRI yang lebih baik. Saya ingin tanya dulu pada Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir dalam ruangan ini, ingin nggak NKRI kita ini menjadi lebih baik? Bisa nggak kira-kira NKRI ini bisa menjadi lebih baik? Insya Allah bisa. Nah ini yang penting ini dulu. Kalau kita punya semangat bahwa insya Allah NKRI bisa lebih baik, maka insya Allah ini akan bisa juga kita berusaha, berikhtiar untuk merealisasikannya. Tapi kalau kita sudah pesimis, nggak mungkin rasanya NKRI bisa menjadi lebih baik, ya sudah, kita akan pesimis dan kemudian nggak akan pernah melakukan usaha-usaha untuk memperbaiki negeri kita ini. Saya kira peluang-peluang ini masih sangat besar untuk memperbaiki negeri ini ke depan bisa menjadi lebih baik. Dan tentu cita-cita para founding father yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, saya kira ini yang menjadi motivasi kita. Hari ini kitalah yang diberikan estafeta untuk memperjuangkan cita-cita tersebut. Apa itu cita-citanya? Bagaimana menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsanya, bagaimana mensejahterakan anak-anak bangsanya. Dan satu lagi, bukan hanya faktor nasional aja yang dipikirkan oleh para founding father, tetapi satu hal yang juga mereka pikirkan adalah ikut serta di dalam ketertiban dunia. Begitu kan isi ya di alinea keempat. Nah jadi para founding father kita sudah meninggal. Nah tetapi tadi di dokumen inilah cita-cita mereka harus terus diperjuangkan. Dan kita-kita saat inilah yang harus memperjuangkannya, karena ya mereka sudah meninggal. Oleh karena itu dengan semangat saya kira upaya kita merealisasikan semangat founding father ini, insya Allah kita akan terus berikhtiar selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit untuk bisa mencapai apa yang dicita-citakan itu bisa terwujud. Ada satu faktor memang yang menjadi kata kunci, yaitu faktor kebersamaan atau kolaborasi. Saya kira ini menjadi faktor penentu ya. Karena kalau kita membangun sebuah tatanan, apalagi peradaban yang besar Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa ada kolaborasi di antara kita ya, akan sesuatu yang mustahil bisa dicapai. Oleh karena itu, ini yang seharusnya menjadi pemikiran kita. Bagaimana kita satu sama lain sekarang ini berupaya untuk melakukan kolaborasi, bersinergi dan membangun NKRI ini sesuai dengan cita-cita para founding father ini. Siap begitu? Saya kira dalam ungkapan sebuah syair cukup memberikan sebuah pengingat pada kita. Mata yablughul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan, bangunan peradaban, kalau kamu membangunnya sementara orang lain menghancurkan tatanan bangunan itu. Selesai nggak? Kita membangun, orang lain menghancurkan. Nah, nggak akan pernah selesai. Kita membangun dari sisi pendidikan, membekali anak-anak muda kita agar supaya mereka siap menyongsong masa depan. Begitu keluar kampus, ya. Banyak upaya-upaya orang ingin menghancurkan ya, melalui narkoba, melalui seks bebas,
Apalagi sekarang katanya akan ada juga konferensi LGBT ASEAN di Jakarta. Begitu rupa upaya-upaya untuk menghancurkan tatanan negeri ini dengan berbagai cara. Nah, oleh karena itu kalau tanpa kita bersatu, tanpa kita berkolaborasi akan sangat berat. Falau alfu banin khalfahum hadi mukafa. Kalau ada 1000 orang yang bangun, cukup untuk menghancurkannya hanya 1 orang saja. Fakaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Bagaimana kalau hanya sekedar 1 orang yang membangun, tapi beribu-ribu orang menghancurkan, maka cita-cita itu akan semakin jauh bisa kita capai. Oleh karena itulah sekali lagi, tatanan kehidupan kita yang harus kita jalani, kata kunci mari kita berkolaborasi, mari kita bersatu, sehingga berbagai tatanan-tatanan kehidupan ini akan terus melangkah menuju pada satu tujuan utama, merealisasikan cita-cita para founding father kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, dalam perjalanan ini saya kira ada 4 hal, terutama dalam kaitan-kaitan perjalanan kehidupan kita di beberapa dekade ini, yang mungkin ini harus menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah 10 tahun terakhir ini kita sudah memasuki era digital yang sungguh sangat luar biasa. Saya kira nggak ada lagi mahasiswa, dosen dan sebagainya di ruangan ini yang mungkin nggak pegang handphone, betul? Semuanya pegang handphone. Apa yang saya dibicarakan di sini mungkin sudah bisa share atau bahkan sudah bisa yang diinginkan, membuat makalah, membuat tulisan juga bisa melalui artificial intelligence yang mungkin itu sangat mudah sekarang ini. Nah, oleh karena itu bagi dosen ini tantangan tersendiri. Ya, karena apa? Ya tadi, ini kadang-kadang apa yang saya sampaikan mungkin tidak lebih pintar daripada tadi Google yang sudah ada dipegang di Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya. Nah, jadi itulah saya sebutkan, makanya tadi kita sharing saja terkait dengan apa yang dibicarakan ini. Ini luar biasa dampaknya. Jangankan para mahasiswa, saya punya cucu juga kadang-kadang sudah maunya mainan HP aja, walaupun itu mainan game, ya. Tapi ini adalah sebuah teknologi yang sekarang ini luar biasa, nggak bisa dibendung, ya. Udah masuk ke berbagai sisi, lini, sektor kehidupan kita. Yang tinggal ada kita masalah mau memanfaatkan ini untuk hal-hal yang positif atau mau memanfaatkan ini untuk hal-hal yang negatif. Kalau untuk hal yang negatif banyak tawaran-tawaran yang mungkin kita bisa ambil itu. Akhirnya kita kemudian dari hari ke hari main game terus 24 jam atau melakukan sesuatu yang gak produktif 24 jam. Tetapi kalau kita memanfaatkannya itu untuk kebaikan, saya kira peluang-peluang itu juga sangat besar. Ada di daerah Karawang, di pedesaan, di Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, ada seorang haji namanya Haji Midi, tinggalnya di desa, tapi pemikirannya luar biasa. Di tengah menghadapi era digitalisasi ini, sekitar 5 tahun yang lalu dia membuatlah usaha ya melalui digital marketing. Usahanya itu dia bukalah dengan ya memasang bandwidth ya, internet, dan kemudian melakukan digital marketing. 1 bulan memang belum ada kelihatan usahanya ini bisa sukses, tapi dari situ kemudian dia mengevaluasi. Setelah dievaluasi, akhirnya ya bertemu juga dan memang Allah Subhanahu wa taala memang memberikan rezeki kepada beliau. Akhirnya sekarang justru produk-produk itu beliau bisa sampai malah mengekspor ke Malaysia. Nah, padahal dia tinggalnya di desa. Sekarang betapa perusahaan-perusahaan kargo berebut untuk mengambil produk-produk beliau untuk dikirimkan ke berbagai daerah. Nah, jadi sekarang ini nggak berlaku tadi misalnya harus melakukan urbanisasi ke kota-kota agar supaya kita bisa mendapat penghasilan. Tetapi penghasilan itu ternyata ada juga di desa-desa. Ya, di era digitalisasi ini luar biasa. Jadi saudara-saudara sekalian, mahasiswa ini tinggal kreativitasnya aja. Mau di desa juga insya Allah akan bisa berkembang ya. Nanti bisa tinggal di desa, penghasilan kota, produknya mendunia. Nah, jadi gitu. Nggak perlu juga ke kota terus, semuanya padat kota.
apalagi maunya ke kota baru yang akan menjadi ibu kota baru. Nah, IKN. Jadi tinggal di Purwakarta, tinggal di Kerawang, tapi insya Allah berbagai penghasilannya tetap nggak kalah dengan produk-produk dunia, ya produknya juga bisa menyebar kemana-mana. Ini yang pertama ya, digitalisasi ini sungguh sangat luar biasa ya. Yang kedua, kita juga di 3 tahun terakhir ini dapat serangan yang luar biasa di dunia ini dengan melalui COVID-19 ya. Itu luar biasa ya, banyak kemudian negara-negara yang terpuruk ya, banyak juga yang kemudian akhirnya mengatasi COVID-19 ini menyedot biaya yang besar ya, termasuk di negeri kita. Tetapi alhamdulillah kita juga bisa melakukan recovery ya. Tadinya baru krisis kesehatan, beranjak ke krisis ekonomi. Nah, ini pun berdampak luar biasa terhadap kehidupan kita ya. Sehingga seolah-olah dunia ini di restart, diinstal ulang ya melalui COVID-19 ini. Nah, tinggal kita tadi bagaimana kita bisa recovery lebih cepat sehingga kita bisa mencapai apa yang dicita-citakan founding father itu kita terus jangkau. Yang ketiga, situasi geopolitik kita yang enggak berkepastian. Ya, memang betul perang dingin sudah berakhir. Tetapi nampaknya berbagai aktor-aktor yang ingin menguasai dunia ini hanya berpindah tangan saja. Sekarang mulai ada kekuatan-kekuatan baru, kekuatan Cina ya. Kemudian juga ada Rusia dan Turki. Ya, apalagi sekarang terjadi juga tadi perang antara Ukraina dan Rusia yang juga belum selesai. Nah, tentu ini mempengaruhi geopolitik dalam tatanan internasional. Nah, ini harus menjadi keseriusan kita juga dalam upaya tadi untuk menyongsong masa depan ini. Dan yang keempat, saya kira yang harus menjadi perhatian kita adalah bahwa Allah telah memberikan kepada kita yang namanya bonus demografi. Ada yang tahu apa itu bonus demografi, para mahasiswa? Nah, coba, tadi ada yang tahu? Sini nanti saya kasih hadiah. Maju aja sini. Apa itu bonus demografi itu? Anda kasih ini mic-nya di sana. Nggak ada yang mau ini. Itu silakan datang. Belakang itu. Kasih mic-nya sana. Nggak apa-apa saja, biar cepat. Ya, langsung saja ya Pak ya. Yang terkait dengan bonus demografi, apa yang tadi disampaikan oleh Presiden PKS, bahwa banyaknya jumlah angkatan kerja Pak, mendominasi lah. Jadi angkatan yang siap kerja itu sangat mendominasi. Itulah yang disebut dengan bonus demografi, seperti itu Pak. Iya. Betul ya? Iya. Jadi bonus demografi itu adalah situasi di mana angkatan produktif dari 15 sampai 60 tahun jumlahnya mendominasi daripada usia yang tidak produktif di bawah 15 tahun dan di atas 60 tahun. Nah, betul, nanti dapat hadiah insyaallah. Diingatkan bentar. Kepala KSP catat bentar. Tahu sepedanya apa, hadiahnya apa, tahu biasanya sepeda atau apa atau ikan. Nah, jadi 4 hal tadi itu yang saya kira ini menjadi faktor yang menentukan ya.
Tadi bonus demografi ini bagi negara-negara yang mampu mengelolanya dengan baik, maka dia akan menjadi sebuah keberkahan. Dan negara-negara yang maju itu cenderung tadi didorong adanya tadi faktor bonus demografi. Sehingga angkatan kerjanya produktif dan kemudian dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan melajulah negara itu dengan ekonomi yang melejit. Gitu. Ya, kalau istilah presiden kita meroket. Gitu. Nah, itu kalau dipersiapkan dengan baik anak-anak mudanya, SDM itu. Tetapi pada satu sisi yang lain, kalau kita abai mempersiapkan anak-anak muda, lalai mempersiapkan anak-anak muda dengan berbagai pembekalan-pembekalan yang memadai untuk menyongsong masa depannya, saya kira itu bukan lagi menjadi sebuah keberkahan bonus demografi itu, tapi justru akan menjadi bahaya kemanusiaan, bencana kemanusiaan. Jumlahnya banyak, tetapi banyak yang kemudian dihinggapi dengan kerusakan-kerusakan yang nggak mungkin bisa menyongsong masa depan. Tadi misalnya dengan contoh narkoba. Ya. Kalau banyak anak muda yang kemudian terkena narkoba, jangankan menyongsong masa depan, untuk dirinya sendiri hari ini dan beberapa hari ke depan pun akan berat, apalagi menyongsong masa depan. Ya, mungkin adik-adik sekalian ya pernah men-searching itu. Ada di bekas ibu kota Amerika di Philadelphia, ada di lorong-lorongnya itu adalah lorong-lorong yang disebut itu sebagai kota zombie. Ya, apa itu mereka? Ya mereka yang sudah ketergantungan luar biasa terhadap obat-obatan, dan di sana kemudian diberikan kebebasan. Nah, sampai kemudian dosisnya pun luar biasa, udah nggak mempan lagi obat-obatan yang narkotika biasa, sampai akhirnya apa? Obat-obat penenang binatang yang digunakan. Ya, untuk menenangkan kuda, untuk menenangkan anjing, yang akhirnya apa? Katanya itu mereka hidup sempoyongan dan sebagainya, tinggal di lorong-lorong siap menunggu kematian saja. Nah, bagaimana kalau kita kemudian memiliki SDM yang seperti itu, tidak dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menyongsong masa depan di Indonesia emas tahun 2045, tapi SDM-nya dibiarkan kemudian hancur. Nah, ini akan berapa banyak yang kemudian akhirnya kita nggak bisa untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Nah, oleh karena itulah saya berharap bahwa upaya-upaya kita mengoptimalkan berbagai potensi-potensi yang ada pada diri kita, kita perlu juga melihat apa sesungguhnya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini pada hari ini. Paling tidak ada 5 tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini ke depan, yaitu dalam kaitan penerapan Pancasila. Kita seringkali justru menjadikan konflik dalam pembahasan ini, Pancasila ini perlu atau tidak. Pancasila ini apakah diimplementasikan atau tidak. Bahkan ada upaya juga untuk ya mengembalikan Pancasila itu pada rumusan-rumusan yang semula. Apa yang terdapat dengan RUU haluan ideologi Pancasila itu adalah bagian dari upaya untuk mengurai-ngurai kembali. Kalau dulu pada tataran awal pemikiran-pemikiran Soekarno itu adalah bahwa Pancasila itu bisa diperas, ya, bisa diintisarikan dari 5 sila kemudian menjadi trisila. Ya, dan ketika trisila pun bukan susah menggambarkannya. Kalau 5 sila ketuhanan yang Maha Esa, ketika diperah jadi trisila, jadi ketuhanan yang berkebudayaan. Ya, bagaimana kita menginterpretasikan ketuhanan yang berkebudayaan? Nah, apalagi ketika jadi ekasila, jadi gotong royong aja. Nah, jadi ini yang upaya untuk mengembalikan ya pemahaman-pemahaman Pancasila itu kepada hal-hal yang kemudian menjadi nggak tergambar jelas bagaimana implementasinya. Itulah makanya kemudian alhamdulillah banyak elemen-elemen yang kemudian menolak rumusan-rumusan tersebut, apalagi tidak mencantumkan TAP MPRS nomor berapa 25 tahun 66 terkait pelarangan PKI ya, dan ajaran komunisme, leninisme dan marxisme itu nggak dicantumkan di dalam konsiderannya. Maka banyak elemen-elemen yang menolak, termasuk juga PKS yang menolak. Alhamdulillah penolakan ini masif dan kemudian ini ditarik dari pembahasan. Ya, bayangkan kalau itu kemudian menjadi sebuah hal yang kemudian seperti tadi RUU yang lain kemudian disahkan.
maka akan semakin memudarkan, semakin nggak ada lagi kesepakatan founding father yang dijadikan rujukan, maka semakin bingung mengimplementasikannya. Kalau bahasa Al-Quran yang saya tangkap ini, saya kira patut menjadi pelajaran bagi kita. Al-Quran ini mengingatkan pada kita, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Jangan kamu mengurai-urai kembali apa yang sudah memang udah kokoh. Dulu ada konon ceritanya wanita yang patah hati. Kerjaan sehari-harinya itu adalah membuat tenunan dari benang, sehingga tenunan itu sempurna menjadi sebuah kain. Tetapi kain itu kemudian tidak dijadikan fashion, dijadikan baju dan sebagainya, tapi karena nggak ada kerjaan lain yang dilakukan, maka kemudian tenunan itu diurai kembali menjadi benang. Setelah menjadi benang, ditenun lagi. Ya udah, tenunannya selesai, diurai lagi jadi benang. Kalau membangun sebuah peradaban dilakukan dengan seperti itu, selesai nggak peradaban ini? Nggak akan pernah selesai. Tambal sulam, mungkin masih mendingan tambal sulam. Ini nggak akan selesai, ya. Nah, oleh karena itu, ini aja perhatian kita pertama, bahwa Pancasila yang sudah oleh founding father dijadikan moral kompas, tinggal bagaimana kita mengimplementasikan upaya-upaya sila-sila itu sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Yang pertama misalnya soal nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara. Saya kira nilai-nilai ketuhanan itu harus menjadi sebuah warna. Bagaimana nilai religiusitas yang diharapkan oleh founding father ini mewarnai kehidupan kita, sehingga tidak bebas nilai yang kemudian ini terserah saja mau tanpa agama, ya, tanpa nilai-nilai moral, kemudian berbagai kegiatan dilakukan. Contoh tadi, konferensi LGBT kira-kira melanggar nilai-nilai moral dan sila pertama enggak? Saya kira banyak agama-agama yang enggak membenarkan LGBT. Kalau itu kemudian dibiarkan asal kegiatan kok, hak asasi manusia. Betul, hak asasi manusia, tetapi kalau enggak sesuai dengan sila-sila yang kita yakini, maka enggak harus dilakukan, bahkan harus ditolak dan dilarang. Nah, inilah kira-kira yang harus menjadi perhatian kita. Nah, agama ini bukan hanya sekedar mengatur ritual semata, ya. Ada juga yang menyangkut masalah-masalah muamalah, bahkan mengatur bagaimana tata cara akhlak, dan itu yang penting. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, kata baginda Rasulullah. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, kalau akhlak-akhlak itulah yang perlu, etika ini kemudian berjalan dengan baik, ya, maka insya Allah tatanan kehidupan kita ini akan bisa lebih kondusif untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Itu yang pertama, ya, tantangannya. Yang kedua, tentu soal kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini di sila kedua, saya kira kita juga menghadapi tantangan yang luar biasa, di mana nilai-nilai kemanusiaan ini semakin langka kita temui. Seharusnya tanggung jawab negara adalah memanusiakan manusia. Insaniyatul insan, itu memanusiakan manusia, menjaga harga diri dan martabat manusia, melindungi hak-hak asasi manusia, dan memajukan kualitas sumber daya manusia. Ini sesungguhnya menjadi kewajiban negara. Maka saya sangat sepakat itu. Sungguhnya kalau ini dilakukan, nggak ada kesulitan bagi pengelola perguruan tinggi. Kenapa? Akan disupport oleh negara. Saya bisa membayangkan kalau misalnya orang punya kekuasaan, seperti waktu saya dengan Pak Azhar Aung ini di Jawa Barat. Pak Gubernur Jawa Barat ketika itu Ahmad Heriawan, dia melihat bahwa kenapa kok pendidikan ini IPM-nya nggak kunjung naik-naik. Ternyata setelah diteliti, itu salah satunya kekurangan ruang kelas. Ternyata penambahan yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat setiap tahun selama ini hanya sekitar 300 ruang kelas baru. Akhirnya sejak itu kemudian dia mencanangkan, kalau 300 ruang kelas baru yang diperlukan adalah beribu-ribu, puluhan ribu ruang kelas, bagaimana mungkin bisa menyelesaikannya dalam waktu cepat?
Itulah kemudian dia kemudian mencanangkan sejak itu ruang kelas baru yang dibangun di Jawa Barat semasa Kang Aher itu setiap tahunnya 6.000 ruang kelas baru. Ya. Yang awalnya tadi 300 saja. Ya ketika itu kemudian dilakukan banyak yang sangat terbantu. Sekolah-sekolah terbantu. Pesantren-pesantren dibuatkan kobong. Itu percepatan-percepatan karena sebuah kebijakan. Nah, maka penting ini tadi, kaitan-kaitan memanusiakan manusia ini penting. Kalau itu dalam bentuk kebijakan, maka luar biasa. Kewenangan-kewenangan ini akan bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk membangun sumber daya manusia. Yang ketiga adalah soal persatuan Indonesia. Ya, hari-hari ini kita juga masih terus diadu domba dengan narasi-narasi dan propaganda-propaganda yang memecah belah. Dari mulai yang pemilu-pemilu yang lalu, ya, itu masih sampai sekarang masih ada dampaknya enggak? Itu karena memang seolah-olah dipelihara, ya, dalam satu hal yang kontradiktif terus-menerus, ya. Buzzer-buzzernya masih terus dipelihara, sehingga apa? Ya, narasi-narasi untuk memecah belah terus masih ada di tengah kehidupan masyarakat. Isu-isu SARA dan sebagainya dimainkan. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian kita, ya. Oleh karena itu kita berharap pemimpin-pemimpin bangsa ke depan ini insya Allah harusnya adalah pemimpin-pemimpin bangsa yang bisa mempersatukan. Setuju nggak begitu? Mereka yang mampu mempersaudarakan sehingga tidak lagi tadi adanya keterpecahan di antara anak-anak bangsa ini. Semua dilibatkan, ya, semua diberikan peran-perannya, bukan malah mengadu domba, ya. Jadi di tengah pemimpin yang memiliki visi kebangsaan, insya Allah Pancasila ini akan menjadi energi yang besar untuk menyatukan seluruh komponen anak-anak bangsa. Tetapi di tangan pemimpin yang memang buta visi kebangsaannya, maka Pancasila ini akan dijadikan alat kekuasaan. Untuk apa? Untuk mengadu domba kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat. Nah, yang keempat tantangannya adalah terkait dengan soal kerakyatan, kebijaksanaan dan musyawarah seperti yang tertera dalam sila keempat dari Pancasila kita. Kita menyaksikan dan merasakan betul lunturnya nilai-nilai kerakyatan, kebijaksanaan dan musyawarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Banyak kebijakan-kebijakan yang justru berpihak kepada rakyat harusnya diambil tanpa musyawarah. Ya, kasus-kasus yang paling menyedot perhatian misalnya tadi, berbagai undang-undang sekarang banyak dibahas demikian cepat tanpa pelibatan partisipasi masyarakat atau stakeholder-stakeholdernya. Tentu ini sangat disayangkan, ya. RUU Omnibus Law, RUU kemarin Undang-Undang Kesehatan, ini banyak yang kemudian seolah-olah ingin sesegera mungkin disahkan, tapi tanpa ada pelibatan masyarakat, khususnya stakeholder-stakeholder yang terkait dengan itu. Nah, mudah-mudahan ini ke depan akan bisa diperbaiki. Dan yang kelima adalah soal keadilan sosial. Ini juga yang menjadi, kita melihat masih adanya kesenjangan di sektor keadilan ini, ya. Di sisi hukum, ya, hukum ini kadang-kadang apa? Kalau kemarin kata Pak Anies Baswedan ini, tajamnya kemana? Tajam ke bawah apa ke atas? Ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu secara vertikal, ya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Secara horizontal gitu juga begitu terjadi, ya. Gimana kalau secara horizontal? Tajam ke lawan, tumpul ke kawan, gitu, ya. Secara horizontal, yang lawan aja yang dihajar, tapi ke kawan tumpul, nggak bisa dieksekusi. Nah, jadi ini nggak bisa juga pelaksanaan hukum seperti itu, ya. Semua harus diperlakukan dengan adil sehingga betul-betul terjadi rasa keadilan di tengah masyarakat. Itulah yang akan mendorong kemudian seluruh elemen masyarakat insya Allah akan siap bekerja merealisasikan tatanan cita-cita para pendiri bangsa ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tentu sebagai bagian akhir yang ingin saya sampaikan adalah kita harus terus optimis, ya.
optimis untuk terus membangun masa depan negeri kita ini bisa menjadi lebih baik. Dulu Pak Muhammad Nasir saya kira bisa menjadi satu teladan bagi kita. Saat kemudian hasil sebuah perjanjian dengan Belanda, Indonesia ini harus dipecah menjadi negara serikat. Ya, kemudian terpecah belah menjadi negara-negara bagian. Nah, ini sangat mengkhawatirkan Pak Muhammad Nasir. Akhirnya kemudian Pak Muhammad Nasir melobi, ya, padahal dari sisi partai saat itu adalah Masyumi mendapat partai yang terbesar, ya. Tetapi akhirnya Pak Nasir kemudian melobi berbagai partai-partai yang lain, seperti misalnya melobi Pak Sirojudin Abbas dari Perti, ya. Kemudian juga melobi Pak Amels dari PSII, melobi juga Pak Kasimo dari Partai Katolik, ya. Melobi juga Pak M. Tambunan dari Partai Kristen, melobi juga Pak Sukirman dari PKI, dilobi agar supaya kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah itu kemudian berhasil, beliau menyatukan itu, akhirnya kembalilah itu menjadi ke negara kesatuan Republik Indonesia. Dan inilah peran Muhammad Nasir yang sangat besar. Jadi bagaimana mungkin tadi umat Islam ini dianggap bahwa anti NKRI, padahal yang mengembalikan NKRI, ya, ini adalah diantaranya peran Pak Muhammad Nasir, ya, yang luar biasa. Oleh karena itu, ini saya kira menjadi sebuah motivasi bagi kita. Keinginan kita untuk memperbaiki negeri ini, keinginan kita untuk menjaga negeri ini. Nah, mudah-mudahan kalau ini ada pada diri kita, insya Allah kita akan berikhtiar, berusaha apa yang bisa kita lakukan pada hari ini akan bisa kita lakukan sekecil apapun itu. Oleh karena itu saya berharap pada khususnya pada para mahasiswa dan seluruh jajaran Sivitas Akademika, Dr. Kiai Haji EZ Mutakin, di tangan kita lah insya Allah kita harus mengambil peran. Siap mengambil peran? Ya, untuk ya tadi merealisasikan cita-cita founding father ini, jangan hanya sekedar menjadi penonton, tetapi atau komentator aja, ya, bisa komentar aja, tetapi justru kita bisa menjadi faktor penentu di dalam menjadi pemersatu, perekat kehidupan bangsa dan membangun kolaborasi di antara anak-anak bangsa ini. Saya harapkan dari Sivitas Akademika Dr. Kiai Haji EZ Mutakin ini insya Allah akan bisa menjadi pelopor-pelopor di bidang akademik, ya, baik di literasi data, literasi teknologi maupun literasi manusia. Insya Allah ini yang kemudian akan menjadikan nilai-nilai keislaman tadi insya Allah akan tumbuh subur bersemi mewarnai kehidupan perbaikan negeri kita ke depan. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir akan saya sampaikan sebuah pantun. Pergi berlibur bersama istri, naik kereta ke Surabaya, mari jaga dan rawat NKRI dengan cinta dan karya, ya. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga sukses untuk kita semuanya. Fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon izin Bapak untuk berkenan berada di posisi depan, didampingi dengan Ketua Dewan Pembina Bapak Profesor Dr. Sanusi Wes. Acara selanjutnya penyerahan cenderamata dari Yayasan Pendidikan Islam Dr. Kiai Haji Mutakin yang akan diberikan oleh Bapak Profesor Dr. Sanusi Wes kepada Komisi 1 Bapak Haji Ahmad Syekhu.
Mohon izin Bapak untuk berkenan melaksanakan foto bersama para sivitas akademik Yayasan Pendidikan Dr. K. Hajat Mutakin dari sebelah depan. Di depan nanti ya di depan. Oh iya boleh Bang. Foto bersama dulu sebentar. Nanti setelah ini foto bersama dengan para peserta menghadap ke sana. Sebentar. Yang di depan terlalu dulu ya. Ya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dipersilahkan untuk kembali ke tempat semula. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Berikutnya ada sedikit penyampaian informasi dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan informasi dari Gus Ahad, ya Gus Ahad, Pak Abdul Hadi Wijaya, bahwa untuk adik-adik kami yang kuliah di KZ Mutakin nanti mendapatkan beasiswa afirmasi 10 orang untuk tahun ajaran 2003-2024 dari Provinsi Jawa Barat. Ini beliau nanti yang akan memberikan beasiswa. Masalah mekanismenya kami serahkan kepada pihak kampus. Siapa yang akan terpilih 10 orang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, penyerahan cenderamata beserta foto bersama mengakhiri kegiatan kita kali ini. Acara selanjutnya yaitu peletakan